Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang pisang goreng. Baru-baru ini pisang goreng dinobatkan sebagai dessert terenak di dunia menurut Taste Atlas. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @tasteatlas. Pisang goreng disebut sebagai camilan yang paling banyak dicari dan dinikmati. Adapun Taste Atlas merupakan salah satu media online yang memberikan panduan seputar wisata kuliner dunia. Mengutip dari beberapa sumber, berikut beberapa fakta pisang goreng khas Indonesia. Yang pertama, berasal dari bangsa Portugis. Awal mula masuknya pisang goreng ke Indonesia ternyata berasal dari pendatang mancanegara. Konon pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki kawasan Melayu. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang lebih dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipi makanan yang ini dengan sesuka hati. Yang kedua, makanan untuk kaum bangsawan dan golongan ningrat. Pada zaman dahulu, tidak semua orang pribumi bisa merasakan pisang goreng. Hal tersebut sangat berbeda dengan masa sekarang, di mana pisang goreng sudah sangat mudah ditemukan dan dibuat sendiri. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat, masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Kaum pribumi yang diperbolehkan mencicipi pisang goreng haruslah berasal dari kaum bangsawan yang juga biasanya datang dari kalangan ningrat. Yang ketiga, mengalami modifikasi rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Kini pisang goreng juga sudah memiliki banyak varian, mulai dari bentuknya yang dibuat menarik seperti kipas hingga pemberian tambahan topping sesuai selera pembuatannya. Yang keempat, ada banyak kreasi. Selain di Indonesia, pisang goreng ternyata juga banyak ditemui di Malaysia dan di Singapura. Oleh karena itu, pisang goreng yang ada saat ini telah mengalami berbagai macam kreasi dan penyesuaian sesuai dengan cita rasa dan ciri khas dari masing-masing daerah. Selain itu, pisang yang digunakan sebagai bahan dasar makanan ini juga mempunyai berbagai macam jenis, sehingga memengaruhi cita rasa dan aromanya. Jenis pisang yang digunakan bisa menggunakan pisang kepok, pisang raja, pisang nangka, pisang tanduk, atau jenis pisang lainnya. Saat ini juga banyak pedagang yang mencoba mengkreasikan pisang goreng dengan berbagai macam topping seperti meses, keju, coklat, susu, saus, Oreo, fla, dan lainnya. Diceritakan kembali baru-baru ini survei dari Taste Atlas pada bulan Februari 2023 resmi merilis pisang goreng sebagai gorengan atau makanan penutup paling lezat di dunia. Pisang goreng menang dengan poin penilaian sebesar 4,60 dan mengalahkan 49 jenis gorengan dari berbagai negara lainnya. Pisang goreng merupakan gorengan paling terkenal dan banyak penggemar di Indonesia dan daerah-daerah di kawasan Asia Tenggara lainnya. Pisang goreng mudah ditemukan, dijual di pinggir jalan atau bisa juga dibuat sendiri di rumah, meski populer di Indonesia dan diakui dunia. Pada paruh awal abad ke-16, orang Portugis yang datang ke wilayah Melayu suka menyantap sarapan berupa buah pisang yang sudah dibuka kulitnya lalu digoreng tepung. Sajian sarapan ini lalu diadopsi oleh orang-orang Melayu dan akhirnya menjadi salah satu sajian yang umum dan banyak digemari di sini. Pisang goreng merupakan pisang yang sudah dikupas kulitnya, lalu dilumuri adonan kental yang terbuat dari tepung, telur, sedikit garam, dan juga gula sebelum digoreng sampai kecoklatan.
Pisang yang digunakan untuk membuat pisang goreng adalah jenis pisang kepok yang kadar airnya enggak terlalu banyak ketimbang jenis pisang lainnya. Pisang yang digunakan adalah pisang yang belum terlalu masak karena bisa memengaruhi cita rasa pisang goreng yang kita santap. Menurut Bapak Fadlil Rahman, seorang sejarawan makanan dari Unpad, mengungkapkan bahwa pisang goreng hanya dikonsumsi oleh bangsawan dan kalangan kelas atas saja. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, pisang goreng dibawa dari Portugis ke Nusantara, sehingga hanya golongan terbatas yang bisa mencicipi sajian pisang goreng ini, tidak bisa sembarangan orang saja. Dari situlah mulai muncul kebiasaan untuk menyajikan pisang goreng sebagai dessert atau makanan penutup bagi para tamu yang datang ke rumah. Pisang goreng yang dibawa oleh bangsa Portugis dan pisang goreng yang kita kenal hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kebiasaan bangsa Eropa, khususnya bangsa Portugis, yang punya kebiasaan mengolah makanan dengan menggunakan tepung terigu. Bangsa Portugis punya kebiasaan untuk mengolah pisang goreng dengan tepung terigu sebagai menu sarapan di pagi hari. Inilah yang membuat asal-usul pisang goreng yang tadinya dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis mulai menjadi bagian dari kebiasaan makan orang Indonesia sampai hari ini. Seiring berkembangnya zaman, pisang goreng bertransformasi menjadi sebuah makanan yang disajikan dengan berbagai topping di atasnya atau juga dicocol dengan gelas berbagai rasa, membuatnya menjadi makanan yang cukup dilirik oleh generasi muda. Mungkin bagi sebagian besar orang, memakan pisang goreng dengan topping-topping yang memiliki rasa manis adalah hal yang biasa. Namun tidak dengan beberapa masyarakat Indonesia yang tinggal di Provinsi Sulawesi, masyarakat Manado, Palu, Makassar, dan yang lainnya terbiasa memakan pisang goreng dengan cocolan sambal. Pisang goreng dan sambal, dua kombinasi makanan yang memiliki rasa yang sangat berbeda. Pisang goreng dengan rasa manisnya dan sambal dengan rasa pedasnya. Kombinasi ini mungkin terdengar aneh bagi banyak orang, namun hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Makassar, Manado, dan sekitarnya. Biasanya sambal yang digunakan adalah sambal roa, yaitu sambal yang terbuat dari campuran ikan asap roa, cabai rawit, dan bawang merah. Selain dengan sambal roa, pisang goreng khas Sulawesi ini juga dapat dimakan dengan sambal terasi. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang pisang goreng. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.